kita mau fokus and follow Jesus, kita mau benar-benar terfokus, hati kita, pandangan iman kita hanya kepada pribadi Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan kita akan banyak belajar hal-hal yang akan membuat kita bertumbuh menjadi semakin kuat. Fokuskan diri kita, iman kita kepada Tuhan Yesus, iman akan semakin kuat. Amin. Ya. Pada suatu waktu di sebuah kampung pedesaan, saudara-saudara, ada sebuah gereja yang digembalakan oleh seorang pendeta yang sangat dikasihi jemaatnya. Salah satunya ada seorang anak kecil yang sangat sayang dan sangat ngefans sama pendeta ini. Sampai suatu ketika dia datang berlari-lari ke gereja, lalu dia cari pendetanya. Pak pendeta, tolong Pak pendeta, ada yang perlu didoakan. Pendetanya kaget karena melihat ini anak kecil. Oh ya, mana? Siapa yang perlu didoakan? Ini Pak Pendeta, ada yang sakit di rumah saya. Cepat Pak Pendeta, tolong antar saya ke sana dan kita segera doakan sebelum dia meninggal. Hanya Pak Pendeta ini, karena itu di kampung, di pedesaan, keluarin sepedanya, lalu diboncenglah sekalian anak kecil ini, berburu-buru, bergegas, sampailah di rumah anak kecil ini. Lalu Pak Pendetanya tanya, mana yang sakit? Itu Pak Pendeta, ada di kandang belakang sana. Oh ya, siapa itu? Oh ini sapi saya yang lagi sakit. Pak pendetanya sudah ngebut dari gerejanya, datang ke rumahnya nih anak kecil. Ya, untung nggak ditelepon seperti tadi ya. Akhirnya begitu sampai di kandang belakang ada seekor sapi yang tergeletak. Pak pendetanya sudah ngos-ngosan ngatur nafas. Aduh nak, kok Mbok ya tahu dari tadi saya lebih rada santai, mungkin ngongkel sepedanya, cuma dia kan nggak bisa ngomong kayak begitu ya. Dia tetap ingin melayani. Ini Pak pendeta, sapi saya sekarat, kasihan kalau dia meninggal gitu. Akhirnya didoakanlah sapi ini oleh Pak pendeta. Hai sapi, jika engkau mau hidup, hiduplah. Tapi jika engkau sudah waktunya mati, matilah. Dah selesai didoakan ya. Dan beberapa hari kemudian, puji Tuhan, sapi itu ternyata sehat, segar bugar. Ya, tentu saja anak kecil ini begitu senang, riang gembira, dan dia kemudian menyiapkan sebuah bingkisan. Ya, kemudian dia menyiapkan ada snack, buah-buahan, disuruh sama orang tuanya, tolonglah bawa ini bingkisan untuk pendeta itu karena sudah mendoakan sapi kita dan akhirnya menjadi lebih sehat. Kemudian anak kecil itu pergi ke pastori gereja. Dilihat mana nih Pak pendetanya gak ada, dia ketuk-ketuk itu pintu pastori dan didapati oh silakan masuk, tapi saya gak bisa keluar karena ternyata Pak pendetanya yang gantian lagi sakit ya. Karena anak kecil ini merasa sudah berhutang sedemikian, dia kepingin mendoakan Pak pendetanya ya. Lalu didoakanlah pendeta ini. Pak pendeta, jika engkau mau hidup, hiduplah. Jika engkau mau mati, matilah. Kaget pendetanya saudara ya. Karena itu hati-hati ketika Anda mengajarkan sesuatu karena itu bisa diteladani oleh banyak orang ya. Karena itu tema kita hari ini kita akan belajar meneladani pribadi yang luar biasa. Kita akan meneladani Juru Selamat kita, Yesus Kristus ya. Siap untuk menjadi kita menyiapkan diri kita mau meneladani Tuhan Yesus ya. Kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 2, yuk siapin sama-sama dengan saya. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sini kita akan belajar meneladani Juru Selamat kita. Ya, bagaimana sih kita ini bisa mempresentasikan atau menampilkan Tuhan Yesus Kristus bagi dunia. Ya, caranya adalah ketika kita meneladani Tuhan Yesus terlebih dahulu saudara-saudara. Dan tentu saja inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk meneladani Juru Selamat. Kita baca ayat 1 sampai 3a terlebih dahulu ya. Jadi bagian ayat 3 bagian awalnya dulu. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia ya. Yang pertama yang perlu kita pelajari untuk kita ini mau meneladani Juru Selamat kita. Saat kita meneladani Juru Selamat kita, maka kita akan merepresentasikan pribadi Yesus bagi dunia. Yang pertama, kita belajar untuk memiliki kesatuan. Inilah yang menjadi pesan Paulus kepada jemaat di Filipi pada waktu itu karena situasi yang sedang terjadi di Filipi itu adalah sebuah potensi adanya kesombongan yang mulai muncul di antara jemaat dan juga potensi perpecahan di antara jemaat. Karena kalau sudah seseorang itu sudah merasa sombong,
merasa lebih mampu, merasa lebih bisa, ya. Dan kemudian dia juga merasa gak perlu orang lain, mengutamakan dirinya sendiri. Nah, di sini akan mulai ada potensi berikutnya, yaitu mulai terjadi perpecahan, mulai ngegap antara satu dengan yang lainnya. Dia mulai kepingin berkumpul hanya orang-orang yang cocok sama dia, sementara yang gak cocok sama dia sudah mulai jarang dia temui, jarang dia sapa dan sebagainya. Padahal itu di dalam satu kalangan gereja. Nah, ketika kita baca di sini, Rasul Paulus menasihatkan tentang supaya kita memiliki karakter di dalam Kristus. Ya, perhatikan baik-baik tadi ayat yang sudah kita baca dari ayat yang pertama. Karakter dalam Kristus itu apa saja? Karena di dalam Kristus ada nasihat. Nah, bagaimana kita di dalam konteks kita berjemaat ya, di dalam pengembalaan gereja ini, apakah satu sama lain kita berani untuk memberikan ya nasihat, atau kadang-kadang saya nggak tahu ya, zaman sekarang ini kan kadang-kadang mulai terjadi yang namanya mental health issue. Ya, ditegur sedikit sudah mulai tersinggung, ya, diperingati sedikit mulai sensi, apalagi dikasih disiplin, wes tak ngali gereja ya aku. Nah, saudara-saudara ingat ya, di dalam Kristus ini Alkitabiah ada nasihat sebetulnya. Satu sama lain ketika kita saling memberikan nasihat, itu masih sehat loh. Ya, nasihat bikin sehat, puji Tuhan. Bisa jadi pantun nanti lain kali ya. Nah, karena memang satu sama lain kita kan belum sempurna. Sebagai manusia, sebagai jemaat, sebagai pengikut Yesus. Ada yang merasa sudah sempurna dalam ruangan ini? Bisa lambaikan tangan? Supaya saya bisa foto sebentar. Belum kan, di antara kita mungkin kadang-kadang bukan maksudnya disengaja, bukan motivasinya salah seperti itu, belum tentu. Tetapi karena mungkin gak tahu sudut pandangnya orang lain misalkan. Karena kitanya juga tidak sadar kalau yang kita lakukan itu salah, sehingga bisa menimbulkan salah faham. Ketika kita dinasehati, nah ini ayo setiap jemaat Gereja Mawar Syaron di kampus Ngagel ini terutama belajar terbuka untuk kita menerima nasihat. Kalau menasehati mah gampang ya kan, suka-suka aja kita ngasih nasihat, ngasih masukan sama teman kita lihat teman kita ada kurangnya, ada salahnya, gampang lah kita memberikan nasihat ya. Tapi kadang-kadang saya juga melihat ini dinamika ya kehidupan jemaat. Kadang-kadang ada juga orang tertentu yang sungkan mau menasehati. Jangan akulah yang negor, jangan akulah yang nasihati, nanti orangnya salah paham sama aku, nanti orangnya curiga sama aku, udahlah dibiarin aja. Nah, saudara-saudara, pembiaran sesuatu yang salah di dalam gereja, konteksnya dalam penggembalaan, itu lama-lama akan jadi penyakit, akan jadi kebiasaan. Pembiaran ini sudah tahu salah misalkan, minimal lah ya. Firman Tuhan kan juga di bagian yang lain mengajarkan bahwa kalau ada temanmu yang salah, tegurlah dia. 4 mata dulu ya, maksudnya berdua dulu. Secara personal, pribadi, gak usah diumumkan rame-rame gitu ya. Misalkan dia tidak menerima nasihatmu, libatkanlah juga berikutnya ada saksi yang menemanimu. Kalau sampai dia masih belum mendengarkan juga, ya libatkanlah juga mungkin pemimpin gerejamu yang lain. Sampai misalkan dia juga gak bertobat, sampaikanlah masalahnya pada jemaat supaya setiap orang tahu, hati-hati ya kalau bergaul sama teman yang satu ini. Bukannya kita mau nolak dia, tetapi dia sudah dikasih masukan secara pribadi gak terima. Ya, sudah melibatkan saksi, melibatkan sampai pemimpin gereja, dia juga tetap gak berubah. Ya mau gak maulah kita sampaikan kepada kalangan yang lebih luas. Ya seperti itu, tetapi saya percaya di antara kita masih honoring satu sama lain ya, saling menghormati satu sama lain. Saya percaya kok jemaat yang ada di sini, misalkan ada kedapatan, misalkan ada area yang perlu ditegur, dinasehati, Anda terima, Anda langsung mau berubah kok ya, amin, amin, amin. Senggol sebelah kiri kanannya, saya percaya makanya kamu dimuridkan luar biasa di tempat ini ya, luar biasa. Ya di dalam Kristus yang pertama tadi ada nasihat ya, lalu ada penghiburan kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain, ada persekutuan roh itu di dalam doa kita bersama, kasih mesra, belas kasihan. Artinya kalau ada yang butuh pertolongan dengan penuh belas kasihan, yuk urunan yuk kita kumpulkan, yang ini lagi mengalami kesusahan, kemalangan dan sebagainya. Ya praktek nyatanya seperti itu ya. Kemudian karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Itu yang namanya karakter dalam Kristus. Nah, kemudian
prakteknya bagaimana? Saudara-saudara, Anda bisa mempraktekkan kesatuan di dalam penggembalaan kita bersama. Meneladani Tuhan Yesus, utamakanlah kesatuan, kepentingan bersama, saudara-saudara. Nah, yang kedua, bagaimana sih kita bisa merepresentasikan atau menampilkan Kristus bagi dunia saat kita meneladani Yesus, Juru Selamat kita? Inilah langkah untuk meneladaninya. Yang kedua adalah kerendahan hati. Ya, satu sama lain, yuk kita belajar untuk membangun kerendahan hati kita. Buka sama-sama di dalam ayat 3b sampai 8 dari Filipi pasal yang kedua, kita lanjutkan. Demikian firman Tuhan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mungkin Anda bertanya, gimana sih caranya rendah hati? Ya, barusan ayat firman Tuhan yang kita baca ini jelas banget. Ya, bagi Anda yang mungkin selama ini merasa sudah rendah hati, coba di cross check kembali. Seberapa rendah hatinya Anda? Ya, coba ya saya tanya ya, saya sambil tanya nih ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang di tempat ini yang merasa rendah hati? Mari dengan segala kerendahan hati saya ajak untuk Anda mengangkat tangan. Loh kok gak ada? Berarti lah sombong-sombong kabeh gak ada yang angkat tangan. Cuma saya tok, wah saya yang paling sombong yang angkat tangan sendiri. Enggak. Ya ini nih, caranya untuk ngecek Anda itu sudah rendah hati atau belum. Lihat nih tadi ayatnya. Ketika Anda menganggap yang lain lebih utama daripada diri Anda sendiri. Nah, coba di dalam setiap kepentingan yang ada, ya contoh itu program lah, acara, pelayanan, pekerjaan, bisnis Anda, siapa sih yang lebih Anda utamakan? Ya, setiap kali Anda bersosialisasi dengan teman, ya, atau contoh ya, acara kondangan misalkan ya, bisa di dalam acara kondangan yang paling dinanti-nanti adalah makan, ya semuanya sepakat, itu kompak, itu kesatuannya terasa di sini ya. Ketika makanan disajikan, ya lebih penting perutnya orang lain atau perut Anda sendiri? Haleluya. Anda benar-benar rendah hati, saudara-saudara ya. Ya, perut orang lain itu maksudnya bisa nunggu, perut Anda dulu diisi ya kan? Ya. Ya saat kita itu mulai menganggap orang lain lebih penting, lebih utama diri Anda sendiri, ya berarti Anda sudah mulai, itulah jalannya menuju kepada kerendahan hati. Tetapi kalau Anda ternyata, wah ini mumpung ada makanan, aku disik, lalu disimpenin semua, yang lain silakan menikmati, yang penting aku sudah bawa banyak, bungkus banyak lagi. Ya, apalagi di dalam CG, nah ini ya, kita gak usah ngomong kondangan lah, dalam CG aja lah yang seminggu sekali ini ya. Biasanya kan ada konsumsinya kan mingguan. Nah ini ya, ketika mungkin makanannya banyak, nah Anda datang duluan demi makan. Ya. Yang lain belum datang, kok eman ya ada sisa, ya tak dipungutin satu-satu. Lalu masuk plastik, ini simpen gitu ya. Anda masih ingat yang lain nggak yang belum makan, yang belum datang, saudara-saudara. Ini contoh praktis lah tentang kerendahan hati. Ketika Anda masih nginget teman Anda yang lain, Anda masih mengutamakan yang lain, Anda masih lebih membela nih, mendingan ini ya misalkan ada kelebihan makanan, buat yang lain aja deh. Nah itu tandanya Anda rendah hati. Jangan sampai Anda punya prinsip begini, waduh kebanyakan makanannya, ya wes tak bawa pulang ya teman-teman. Nah itu ya, tanda-tanda seperti itu bisa Anda mulai perhatikan mulai besok-besok ketika Anda ikut CG ya. Perhatikan dan ingat pesan saya. Ayo deloken ya sapa ya sing gawa makanan iki. Ya, belajar rendah hati dimulai dari situ ya. Oke, lanjut. Ayat 5 sampai ayat yang 8. Kita belajar benar-benar nih dari Yesus juru selamat kita. Ya, seperti apa sih Tuhan Yesus itu rendah hatinya? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke, ini kita ngomong soal pangkat lah. Contoh, pangkatnya Tuhan Yesus ini dia setara dengan Allah. Ini pangkatnya udah maha tinggi lah ya. Tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini kita mulai dari
setiap level kita dulu lah. Mungkin Anda merasa Anda punya jabatan tertentu. Jabatan kepemimpinan, jabatan pelayanan. Apapunlah jabatan Anda. Jangan sampai Anda merasa bahwa jabatan Anda sekarang itu adalah sebagai sebuah milik yang harus dipertahankan. Karena suatu saat jabatan kita yang fana di dunia ini bisa berlalu. Bisa digantikan oleh orang lain juga. Kita ngomong kalau jabatan di luar gereja, jabatan di perusahaan Anda, jabatan di kantor Anda. Jabatan itu diberikan mungkin karena senioritas Anda, karena memang Anda produktif, memang karena Anda profesional, memang sudah selayaknya Anda mendapatkan jabatan seperti itu. Tetapi jangan menyalahgunakan jabatan. Ya saya agak miris lah belakangan ini kalau ya melihat berita-berita di luar sana, pejabat-pejabat tertentu yang katanya wakil rakyat. Yang kita seharusnya respect dengan jabatan mereka. Tetapi ternyata di balik itu semua ada manipulasi. Ternyata mereka mempermainkan jabatan mereka, bahkan mempertaruhkan jabatan mereka juga dengan kehidupan yang tidak bermoral. Anda sempat baca, Anda dapat berita gitu juga kan? Mengecewakan bukan, saudara-saudara? Tetapi kalau kita belajar rendah hati benar-benar, jangan menganggap bahwa jabatan itu adalah sebuah milik yang harus dipertahankan. Karena itu hati-hati dengan jabatan yang kita punya. Mungkin sekarang Anda di dunia marketplace, Anda punya jabatan entah di pemerintahan, di kantor Anda, perusahaan Anda. Jaga itu baik-baik. Caranya menjaga gimana? Dengan kerendahan hati, dengan memperhatikan orang lain. Dengan jabatan yang Anda punya ini bukan untuk memeras orang lain. Bukan untuk memanipulasi orang lain. Amin. Bukan untuk nyedot nutrisi berkatnya orang lain. Bukan. Tapi jabatan yang ada itu untuk melayani orang lain. Itu secara sekuler. Di dalam gereja gimana? Ya sama. Jabatan saya sebagai hamba Tuhan, Pastor Lukas dan mungkin rekan-rekan yang lain. Jabatan sebagai pemimpin secara rohani. Apalagi ini tanggung jawabnya gak main-main. Jangan sampai Anda merasa punya jabatan. Tuhan Yesus saja dia setara. Kesetaraannya dengan Allah dia tidak menganggap sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu namanya rendah hati. Jadi selama saya cuma belajar ya, ini saya juga mengingatkan diri saya setiap kali kalau saya nilik CG, mengunjungi ke CG dan sebagainya. Ya, kadang-kadang ya lucu ya, karena saking banyaknya CG yang harus saya tilii, kadang-kadang ada yang gak kenal saya. Oh puji Tuhan, itu berkat buat saya ya. Karena begitu datang, karena kadang-kadang kalau ada yang kenal kan gak enak, langsung ngomong, shalom Pastor Robert. Aduh rada risih kadang-kadang gitu ya. Tapi pas waktu itu CG leadernya lagi ke sisi yang lain, nah saya ketemu dengan jemaat baru. Ya sambil kenal-kenal, oh kok tinggalnya di mana? Oh ya saya tinggalnya di daerah, kok jauh ya, kok bela nih datang ke CG ini, oh ya bertumbuh sama kita. Saya senang, berarti jemaatnya aktif, malah saya diajaki rutin datang ke CG ini, oh iya dengan senang hati apa segala macam. Begitu waktu nih makan-makan, ya tak kasih makan, ini kok makan dulu apa? Udah ya kamu untuk orang baru apa segala macam. Suwe-suwe begitu di pertengahan acara CG dimulai, ya silakan Pak Robert nyampaikan firman Tuhan. Ya saya nyampaikan, kaget dia, loh ternyata ini gembala CG ini. Loh ya enggak apa-apa gitu kan. Saya tidak menganggap jabatan saya sebagai gembala CG ini milik yang harus dipertahankan. Saya membaur aja sama mereka. Saya tidak merasa bahwa saya pemimpin, lalu saya harus punya batasan tertentu. Jangan sungkan, justru dia merasa, enak ya diajak ngomong kayak begini ya. Rasanya tidak ada batas gitu ya, gak ada sungkan-sungkannya. Ya memang harus begitu. Tuhan Yesus aja merendahkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Ya, tidak dituliskan Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai seorang raja di dunia, enggak. Mengambil rupa sebagai seorang juragan, enggak. Tuhan Yesus mengosongkan dirinya mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia mengosongkan dirinya supaya dia bisa berbaur dengan manusia. Tapi penyakitnya manusia beda, kepingin ngambil rupa sebagai Tuhan. Menuhan-nuhankan diri, aku yang lebih jago, aku yang lebih diurapi, aku yang lebih sakti, aku yang lebih pengalaman, melok aku. Jangan saudara-saudara ya. Oke, lanjut ayatnya sampai kemana tadi? Ya. Ayat 7, tadi sampai ayat yang 7 sampai 8 belum kita baca ya. Teladani Tuhan Yesus di area ini. Melainkan Yesus ini yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba. Hamba, bukan bos, bukan raja, bukan juragan, dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri, ini serendah-rendahnya, dan taat sampai mati, bahkan
sampai mati di kayu salib. Ya, ini yang menjadi pusat inti atau pesan Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, baik-baik kita renungkan, Allah sedemikian ingin merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, menjelma menjadi manusia. Kita belajar rendah hati seperti itu. Menganggap yang lain lebih penting. Lalu tidak menganggap jabatan kita sebagai milik yang harus dipertahankan. Allah menjelma sebagai manusia. Dan kalau kita sebagai manusia, ya sadaro. Jangan kita yang kepingin sok menjadi Tuhan. Ya, itu yang namanya rendah hati, saudara-saudara. Nah, ayat yang ke-9, lanjutkan. Itulah sebabnya, nah ini berkat dari orang yang rendah hati, ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus yang merendahkan diri justru ditinggikan Allah, saudara-saudara. Kalau Anda berhasil mempraktikkan kerendahan hati Anda, sekalipun waktu Anda rendah hati, rasanya ditindas. Ketika Anda rendah hati, rasanya kok tidak populer. Ketika Anda rendah hati, Anda mengutamakan yang lain, kok rasanya Anda cuma dapat bagian yang sisa-sisa tok. Saudara-saudara, mungkin gak perlulah Anda dilihat sama manusia. Kerendahan hati Anda akan dinilai sama Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus ketika dia merendahkan dirinya, Allah yang akan meninggikan dia. Katakan amin. Ketika Anda rendah hati, jangan cari penghargaan dari manusia. Allah nanti yang akan meninggikan setiap orang-orang yang rendah hati. Suatu ketika di dalam sebuah gereja ada pertemuan pelayan-pelayan Tuhan, ya sebut aja nih kumpulan pelayan-pelayan Tuhan yang biasanya menyambut kedatangan jemaat yang biasanya kita panggil sebagai asyir lah ya di tempat ini. Lalu ada malam penghargaan bagi asyir gereja. Lalu mulai dipikirkan siapa ya kira-kira kategori yang datangnya tepat waktu, kategori yang suka melayani, kategori tidak pernah absen, ya selalu hadir pelayanan, dan kategori yang rendah hati. Dan ini sangat menarik saudara-saudara. Sampai suatu waktu setiap kategori-kategori disebutkan dan ada orang yang diberi penghargaan, dipanggillah ada seorang pelayan Tuhan yang menerima kategori rendah hati. Karena setiap kali dia menyambut jemaat, dia selalu sopan, lalu dia selalu memberikan salam, sedikit membungkuk shalom, selamat datang, silakan masuk. Dan dia ketika diomelin sama jemaat, dia tetap tersenyum, dia sediakan tempat duduk yang terbaik, dan akhirnya dia menerima sebuah medali. Inilah pelayan yang paling rendah hati. Wah, itu membuat dia menjadi begitu tersanjung karena merasa, aduh padahal saya melayani tidak perhitungan loh. Saya ketika melayani saya juga tidak menginginkan untuk memperoleh medali seperti ini. Tapi dia hanya merasa itu sebagai sebuah penghargaan buat dia. Ya, akhirnya setiap hari Minggu ketika dia melayani sebagai asyir, medali itu selalu dia pakai, asyir yang rendah hati. Senyum, terus shalom, selamat datang. Dia mau diomelin, dia tetap melayani dengan ramah. Dia pokoknya melayani sebisa mungkin tetap mempertahankan rendah hati. Ya, sampai suatu ketika di satu hari Minggu sebelum dia berangkat ke gereja, dia kebingungan mencari medalinya. Mah, ini mana medaliku? Aku mau pakai. Medali apa Pak? Itu medali ada tulisannya rendah hati itu loh. Aku mau pakai, ini sudah mau jam pelayanan ke gereja. Ayo cepetan. Ayo mana? Aduh, gak tahu kesingsal mungkin dan sebagainya. Ayo cepetan, ini sudah mau pelayanan. Ya, justru dia bingungi mencari medali itu. Sebetulnya sih, ketika dia melayani sambil pakai medali rendah hati, coba bayangkan. Contoh Anda para asyir, Anda melayani nyambut jemaat pakai rendah hati gitu ya. Kira-kira Anda melayani itu masih rendah hati atau enggak sih? Ketika Anda kehilangan identitas rendah hati itu, kira-kira Anda masih rendah hati atau tidak? Nah itu dia, moral of the story adalah ya, jangan Anda mencari penghargaan dari manusia. Ketika Anda mungkin dikata, kamu rendah hati ya, ya sudah kembalikan segala kemuliaan itu dan pujian manusia itu kepada Tuhan. Jangan kemudian dipakai terus, iya aku rendah hati ya, aku baru sadar ya selama ini aku rendah hati. Pakai terus medalinya, lama-kelamaan Anda pakai, waktu itulah Anda sudah kehilangan kerendahan hati Anda. Amin. Ya, oke. Yang ketiga, kita akan merepresentasikan Tuhan Yesus Juru Selamat kita bagi dunia.
Ya, untuk apa sih kita meneladani Tuhan Yesus dalam area kerendahan hati dan juga dalam kesatuan? Alasannya sederhana, untuk pemberitaan Injil. Ketika kita memberitakan Injil, kita menampilkan Kristus bagi dunia. Ya, lihat ayat 10 sampai 11 ya, demikian firman Tuhan. Supaya dalam nama Yesus, ketika kita bersatu, kita rendah hati, ketika kita nyebut nama Yesus, maka dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. 11, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kesatuan dan kerendahan hati itu adalah fondasi utama di dalam kita memberitakan Injil. Saat Anda mungkin mengajak teman Anda untuk datang ke gereja, Anda memperkenalkan pribadi Yesus kepada teman Anda. Mereka pasti yang dilihat adalah rupanya dulu. Yang mereka lihat itu pasti kemasan luarnya dulu. Seperti apa sih gereja itu? Andai kata dia mendengar tentang, loh, di dalam gerejamu emangnya ada kesatuan apa gitu ya. Emangnya ketika datang ke gereja dia lihat kalau orangnya sombong-sombong, orang tuh minder loh mau datang ke gereja, saudara-saudara. Ya, tangkap baik-baik pesan ini. Ketika kita di dalam penggembalaan gereja kita bisa bersatu. Kita tidak memandang kalangan, mana yang mungkin kelihatannya tampilannya lebih wah, mana yang tampilannya menengah, tampilannya sederhana, lalu tempat duduknya ada kasta-kastanya, duduk di area sini karena persepuluhannya lebih besar, duduk di area tengah, persembahannya middle ya, lalu duduknya agak belakang, gak kasih persembahan, ya gak gitulah ya. Kita tidak memandang hal seperti itu kan. Juga termasuk, mungkin kita bisa beda suku, kita bisa beda latar belakang, kita bisa beda wilayah tempat tinggal, kita bisa beda profesi. Ketika Anda datang ke gereja ini, Anda semua disambut tanpa kita membeda-bedakan apapun profesi Anda. Mungkin di luaran sana Anda merasa bahwa, aduh pekerjaan saya ini pekerjaan rada kasaran begini, ya saya kok gak pantas ya rada datang. Enggak ada seperti itu. Kita tidak memandang apapun profesi Anda kami terima. Amin. Ya, Anda kami hargai. Anda mau menceritakan apapun pekerjaan Anda, apapun profesi Anda, selama itu halal, tidak melanggar hukum, tidak judi online apalagi, ya, tidak nipu, karena penampilan kadang bisa menipu ya, kadang tampilannya ada yang necis, kelihatannya dandanannya begitu sopan, rapi dan sebagainya, ternyata penipu kelas kakap, ya buat apa, mafia apalagi ya, jangan sampai. Apapun pekerjaan Anda, latar belakang Anda, selama itu halal, Anda mencari uang penghidupan dengan keringat sendiri, kami terima Anda kok Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan membeda-bedakan siapapun ya Bapak Ibu Saudara. Baik di dalam ruang ibadah ini, ya, termasuk juga di dalam penggembalaan CG Anda, terimalah semua orang, kita memiliki nilai kesatuan yang sama seperti Tuhan Yesus. Jangan eksklusif, oh cuma kepingin bergaul yang dengan kalangan ini aja. Oh saya cuma ingin berteman sama rekan gereja yang setiap hari Minggu pulang ibadah ngajain makan. Saya enggak ngajain makan, enggak mau ya. Jangan kayak begitu. Siapapun Anda harus belajar untuk berteman. Amin. Ya, belajar kita bersatu dan merendahkan diri, belajar membaur, belajar untuk sekalipun mungkin Anda merasa aku rada gak cocok sama orang ini. Ayo belajar rendah hati. Tadi prinsip rendah hati itu adalah lebih mengutamakan orang lain kan. Jangan merasa, aduh aku kurang cocok sama tampilannya dia, aku kurang cocok dengan cara dia ngomong dan sebagainya. Utamakan dia, toh sama-sama ciptaan Tuhan kok kita ini Bapak Ibu Saudara. Ya, sebisa mungkin Anda membaur satu sama lain. Gabung bersama-sama dalam setiap event yang ada. Nanti CG Vagansa kita ramaikan bersama-sama. Ya, amin. Ya, karena itu apa yang kita pelajari barusan adalah inilah yang menjadi pesan Paulus kepada jemaat di Filipi, agar mereka meneladani Kristus Yesus dengan bersatu dan merendahkan diri demi pemberitaan Injil. Dan saya mengajak kita semua, ayo kita bersatu dan merendahkan diri untuk meneladani Yesus Kristus agar kita semua bisa efektif memberitakan Injil. Kalau ada orang di luar sana melihat saya dan Anda, kompak ya, sekalipun mungkin beda latar belakang, beda secara suku, tapi kita bisa bersatu Bapak Ibu Saudara. Kita bisa saling merendahkan diri satu sama lain, maka pemberitaan Injil yang kita sampaikan itu akan efektif.
kita akan mudah menarik sebanyak mungkin orang-orang yang belum kenal Tuhan datang untuk mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena orang-orang yang belum mengenal Kristus begitu bisa melihat, kompak ya kalian di dalam gereja. Kalian begitu satu sama lain saling menerima, kalian saling merendahkan dirinya. Gak ada yang sombong di dalam gereja ini. Semuanya rela saling melayani, mau berbaur, lebih mengutamakan orang lain. Wah, cocoklah saya di sini bisa bergaul dengan orang-orang yang penuh kasih seperti ini. Mari sekali lagi bersatu dan rendahkan diri kita untuk meladani Yesus Kristus agar kita semua bisa efektif memberitakan Injil. Amin.